Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erina Nur Miftahul Jannah dengan NRP 3322-6018 dari kelas Sains Data Terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum saya pada mata kuliah Kecerdasan Buatan atau AI pada semester 2 tahun perkuliahan 2022-2023. Nah, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan laporan praktikum minggu kedua pada materi representasi pengetahuan. Pada soal yang pertama, dalam sebuah organisasi perusahaan terdapat tree sebagai berikut. Kemudian dari tree tersebut, dengan menggunakan sintaks dalam bahasa prolog, buatlah representasi pengetahuan dari fakta tersebut. Kemudian dengan menggunakan sintaks dari definisi bawahan langsung, terjemahkan untuk atasan langsung. Dan bagaimana kita membuat pertanyaan siapa bawahan langsung dari Burhan. Nah, di sini di bawahnya saya menuliskan representasi pengetahuan bawahan langsung buka kurung Adi, Burhan, tutup kurung titik. Hal ini memiliki arti bahwa bawahan langsung dari Adi adalah Burhan. Begitu pula dengan pendefinisian bawahan langsung untuk karyawan-karyawan yang lain, seperti di bawahnya. Contohnya bawahan langsung dari Burhan adalah Bahrun, kemudian bawahan langsung dari Burhan adalah Bisrin, dan juga bawahan langsung dari karyawan lain. Kemudian di bawahnya saya menuliskan relasi untuk atasan langsung. Di sini atasan langsung buka kurung BL, AL, tutup kurung titik 2 strip bawahan langsung AL, BL, tutup kurung titik. Hal ini memiliki arti bahwa atasan langsung dari BL adalah AL, yang mana hal tersebut sama dengan definisi bawahan langsung dari AL, yaitu BL. Lalu saya juga membuat relasi untuk anak buah yang memiliki dua pendefinisian berbeda, yaitu yang pertama, anak buah X adalah Y, di mana bawahan langsung X adalah Y. Kemudian anak buah X adalah Z, yang mana atasan langsung Z tersebut adalah Y, di mana Y adalah atasan dari X, atau bisa dituliskan anak buah X adalah Y. Kemudian di bawahnya saya mencoba untuk menanyakan siapakah bawahan langsung dari Burhan. Di sini bawahan langsung dari Burhan diimplementasikan sebagai X, sehingga X ditampilkan Bahrun dan juga Bisrin. Kemudian di bawahnya atasan langsung Y adalah Bahrun, sehingga yang dimaksud di sini adalah Y merupakan bawahan langsung dari Bahrun, sehingga Y adalah Fahri dan juga Farah. Lalu anak buah Bisrin adalah A, sehingga A adalah Ferdi. Kemudian untuk soal yang terakhir, bagaimana kita menuliskan anak buah dari Burhan? Caranya adalah sebagai berikut. Anak buah, buka kurung, Burhan, B, tutup kurung titik. Nah, di sini akan ditampilkan bahwa anak buah dari Burhan itu adalah B, yang mana B adalah Bahrun, Bisrin, Fahri, Farah, dan juga Ferdi. Lalu pada soal yang kedua, dari pohon keluarga tersebut, tuliskan suatu program dalam bahasa prolog yang menyatakan predikat anak, perempuan, dan laki-laki. Kemudian dari predikat ini, buatlah relasi untuk orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, dan juga nenek. Nah, di sini saya membuat pendefinisian untuk anak, yakni anak Anto adalah Ita, anak Anto adalah Budi, anak Anto adalah Ida, anak Wati adalah Ita, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya saya juga mendefinisikan siapa saja anggota keluarga yang perempuan dan juga laki-laki. Contohnya di sini yang perempuan adalah Wati, Ita, Ida, Dina, dan juga Rita. Kemudian untuk yang laki-laki adalah Anto, Denny, Budi, Rudi, Hadi, dan juga Andi. Lalu di bawahnya saya menuliskan relasi untuk orang tua, saudara, saudara laki-laki, saudara perempuan, sepupu, paman, bibi, kakek, dan nenek sebagai berikut. Nah, di bawahnya saya mencoba untuk menanyakan siapakah anak dari Ida, yang mana di sini anak dari Ida diimplementasikan sebagai X, sehingga X adalah Andi dan juga Rita. Kemudian di bawahnya orang tua Hadi adalah Y. Lalu siapakah Y? Y di sini adalah Denny dan juga Ita. Kemudian orang tua Y adalah Budi, sehingga Y di sini menempati posisi sebagai anak dari Budi, sehingga anak dari Budi tersebut adalah Dina. Kemudian saudara perempuan Budi adalah A.
Maka A adalah Ita dan juga Ida. Begitu pula dengan pertanyaan untuk pendefinisian yang lain, seperti sepupu, kakek, dan juga bibi. Oke, kita lanjut ke laporan praktikum yang kedua. Di laporan praktikum yang kedua ini, yaitu laporan praktikum pada minggu ketiga, yakni dengan materi Reasoning, Semantic Network, and Frame. Nah, pada soal yang pertama, di sini terdapat beberapa informasi yang menunjukkan sebuah reasoning untuk kita dapat mengimplementasikannya dalam sebuah representasi pengetahuan. Di sini dapat kita lihat bahwa pendefinisian yang pertama adalah Markus adalah manusia. Kemudian Markus adalah Pompeian. Lalu Markus lahir pada tahun 40. Semua manusia adalah mortal. Kemudian semua Pompeian meninggal pada saat erupted volcano pada tahun 79. Lalu tidak ada mortal yang hidup lebih dari 150 tahun. Dan sekarang adalah tahun 2022. Dan pertanyaannya adalah, apakah Markus telah meninggal? Nah, di bawahnya saya menuliskan representasi pengetahuan yang berasal dari reasoning tersebut. Yakni di sini Markus adalah manusia. Man, buka kurung, Markus, tutup kurung, titik. Kemudian di bawahnya Markus adalah Pompeian. Kemudian Birth Markus 40 memiliki arti bahwa Markus lahir pada tahun 40. Kemudian mortal adalah X, yang mana X itu merupakan manusia. Di sini memiliki arti bahwa mortal tersebut adalah manusia. Kemudian di sini terdapat pendefinisian untuk meninggal, yang mana yang pertama X, yaitu manusia atau mortal yang meninggal tersebut haruslah memenuhi syarat dia adalah mortal. Kemudian yang kedua, umurnya adalah lebih dari 150 tahun. Dan di bawahnya, pendefinisian meninggal tersebut adalah dia adalah Pompeian. Kemudian tahun tahun pada saat dia meninggal itu adalah lebih dari 79. Dan kemudian di bawahnya ini adalah tahun saat ini, yaitu tahun 2002. Nah, di bawahnya ini juga saya tambahkan definisi untuk age atau umur dari manusia tersebut, yang mana di sini birth X adalah birth, year adalah Y, yang mana age tersebut adalah tahun lahir atau tahun tersebut dikurangi dengan tahun lahir. Kemudian di bawahnya saya mencoba untuk menanyakan date, buka kurung Markus, tutup kurung titik. Apakah Markus telah meninggal? Jawabannya adalah true, yaitu benar. Karena Markus memenuhi kedua pendefinisian untuk date tersebut, yaitu yang pertama, Markus adalah mortal, kemudian Markus saat ini memiliki umur lebih dari 150 tahun. Kemudian untuk pendefinisian yang kedua, Markus adalah seorang Pompeian, dan pada tahun tersebut Markus memiliki tahun lebih dari 79. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Markus telah meninggal. Lalu di bawahnya untuk tugas yang kedua di sini adalah terdapat reasoning. Anas adalah seorang lulusan SD. Anas adalah WNI. Anas dilahirkan pada tahun 1952. Semua orang WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Anas mencoba daftar menjadi PNS pada tahun 1985. Semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun, dan sekarang adalah tahun 2005. Buatlah representasi pengetahuan dari fakta-fakta tersebut. Apakah jawaban dari pertanyaan, apakah Anas sudah pensiun saat ini? Nah, di sini di bawahnya saya mendefinisikan bahwa Anas adalah SD. Maksudnya di sini adalah Anas adalah lulusan SD. Kemudian Anas adalah seorang WNI. Kemudian birth Anas 1952, Anas lahir pada tahun 1952. Kemudian di sini untuk age-nya, yaitu age itu adalah tahun sekarang, atau umur tersebut adalah tahun sekarang dikurangi dengan tahun ia lahir. Lalu PNS di sini harus memenuhi syarat, PNS harus WNI, PNS harus SD,
dan umur daftar saat ia mendaftar menjadi PNS itu masih kurang dari 35 tahun. Dan di sini saya mendefinisikan tahun daftar dari Anas itu adalah 1985. Dan umur daftar dari seorang PNS itu adalah di sini terdapat birth X adalah birth, kemudian tahun daftar, yang mana di sini umur daftarnya itu adalah tahun daftar dikurangi dengan tahun ia lahir. Kemudian ada pensiun, yang mana syarat pensiun itu adalah ia harus PNS, dan yang kedua umurnya saat ini lebih dari 60 tahun. Dan saat ini adalah tahun 2005. Kemudian di bawahnya saya mencoba menanyakan apakah Anas adalah seorang PNS. Jawabannya di sini adalah true atau benar karena Anas memenuhi syarat-syarat untuk PNS tersebut, yaitu WNI, SD, umur daftarnya kurang dari 35 tahun. Kemudian apakah Anas telah pensiun? Jawabannya adalah false, yaitu salah. Anas belum pensiun karena umur Anas saat ini belum memenuhi kriteria untuk pensiun, yaitu lebih dari 60 tahun. Di bawahnya lagi ada soal terdapat fakta sebagai berikut. Andi adalah seorang mahasiswa. Andi masuk jurusan elektro. Setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Andi tidak pernah hadir dalam mata kuliah kalkulus. Buatlah representasi dengan menggunakan prolog dan tanyakan apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus. Di bawahnya saya menuliskan representasi pengetahuan bahwa Andi adalah mahasiswa, kemudian Andi adalah mahasiswa STT, kemudian di sini mahasiswa teknik, ia harus memenuhi syarat untuk dia sebagai mahasiswa STT dan dia adalah mahasiswa. Kemudian di bawahnya saya definisikan bahwa kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Kemudian tidak hadir. Andi tidak pernah hadir dalam mata kuliah kalkulus. Lalu benci matkul A, B ini memiliki arti bahwa jika B tersebut adalah mata kuliah sulit dan seorang A tersebut tidak pernah hadir dalam mata kuliah sulit tersebut. Nah, kemudian untuk suka matkul, ini adalah kriteria untuk seseorang yang tidak memenuhi kriteria benci matkul. Sehingga ia adalah pendefinisian untuk fakta sebaliknya. Di bawahnya saya coba untuk menanyakan apakah Andi membenci mata kuliah kalkulus, dan di sini jawabannya adalah true, benar, karena di sini Andi memenuhi kriteria untuk benci matkul tersebut, yaitu yang mana kalkulus adalah mata kuliah yang sulit dan Andi tidak pernah hadir dalam kelas mata kuliah kalkulus. Lalu, apakah suka matkul? Apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus? Jawabannya di sini adalah false, karena Andi tidak menyukai mata kuliah kalkulus. Ia membenci mata kuliah kalkulus. Oke, di bawahnya lagi, pada suatu pulau terdapat dua tipe manusia, yaitu vegetarian dan kanibal. Suatu hari, dua vegetarian dan dua kanibal berada di pinggir kiri sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang dapat menampung maksimal 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan kanibal ke sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal tidak boleh melebihi jumlah orang bertipe vegetarian. Bagaimana representasi permasalahan di atas menggunakan Graph Semantic Network? Kemudian berikan kemungkinan solusi dari permasalahan di atas. Di sini saya menuliskan atau memvisualisasikan dengan menggunakan graph yang berasal dari semantic network tersebut. Di sini terdapat dua cara atau dua kemungkinan untuk masalah tersebut dapat diselesaikan. Yang pertama di sini adalah pada titik awal, kanibal dan juga vegan ini berada di sisi kanan sungai. Kemudian untuk cara yang pertama adalah kedua manusia kanibal tersebut menaiki perahu dan berpindah ke sisi kiri sungai dan meninggalkan dua vegan lainnya.
Nah, lalu di sini satu kanibal kembali ke sisi kanan dan ia membawa um, dan di sini ketika kanibal sudah kembali ke sisi kanan sungai, kapal tersebut dibawa oleh kedua vegan untuk berpindah ke sisi kiri sungai. Lalu di sini satu manusia kanibal lainnya itu membawa perahu tersebut kembali ke sisi awal dan ia membawa kanibal yang satunya lagi untuk kembali ke sisi atas sehingga di sini kedua atau keempat manusia tersebut kembali bisa berkumpul di satu sisi yang berbeda dari titik awal. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua di sini adalah yang pertama adalah kapal tersebut dibawa oleh satu manusia kanibal dan satu manusia vegan untuk berpindah ke sisi akhir. Kemudian satu manusia vegan yang telah berpindah membawa kapal tersebut ke sisi awal sehingga dia bisa membawa satu manusia vegan lainnya ke sisi akhir. Kemudian kapal yang berada di sini dibawa oleh satu vegan lagi untuk kembali ke sisi awal dan menjemput satu manusia kanibal untuk dibawa ke sisi akhir. Hingga akhirnya semua manusia kanibal dan vegan bisa berada di titik akhir. Lanjut ke laporan praktikum yang berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum minggu keempat, yaitu pada materi search algorithm, yaitu DFS dan BFS. Yang pertama yaitu grab ruang keadaan dan tree untuk permasalahan petani dan barang bawaan. Di sini saya menuliskan grab ruang keadaan yakni pada titik A untuk menuju ke titik akhir atau titik Z. Kemudian setiap titik di sini mendefinisikan bagaimana posisi atau keberadaan petani dan barang bawaannya pada sisi sungai yang awal dan sisi sungai yang akhir. Contohnya di sini titik A, tujuan di seberang tersebut masih belum terdapat makhluk hidup. Kemudian di titik B, di tujuan seberang sudah terdapat 2 makhluk hidup. Dan di titik C itu sudah terdapat satu makhluk hidup karena satu makhluk hidup yang lainnya kembali ke sisi awal untuk menjemput makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian dari satu titik ke titik lainnya terdapat kode seperti 1, 7, 2, 3, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterangan apa yang terjadi pada kode tersebut. Contohnya di sini yang pertama adalah angsa menyeberang dan yang kedua padi menyeberang. Oke, kita contohkan di sini pada titik A, yaitu tujuan di seberang masih 0000. Belum ada makhluk hidup yang menuju ke seberang. Kemudian terdapat kode 1. Angsa di sini menyeberang. Angsa menyeberang bersama dengan petani. Sehingga terciptalah kondisi B, yaitu tujuan di seberang terdapat 2 makhluk hidup, yaitu 0101, yaitu petani dan juga angsa. Seperti itu seterusnya sehingga menemui titik Z, yaitu tujuan di seberang terdapat 4 makhluk hidup atau semua petani dan juga barang bawaannya sudah berhasil menuju ke tempat seberang. Kemudian di bawahnya terdapat tree atau pohon pelacakan. Pohon pelacakan di sini diambil dari graf ruang keadaan tersebut karena di sini pada titik C itu terdapat 2 kemungkinan atau 2 cara untuk dapat mencapai titik Z, yaitu dari C menuju titik D atau dari C menuju titik E. Sehingga di sini pada tree atau pohon pelacakannya memiliki 2 cabang yang berbeda. Namun keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menuju titik Z. Nah, kemudian di bawahnya terdapat path dan juga tree untuk algoritma DFS atau depth first search. Di sini DFS adalah algoritma untuk mencari pelacakan tempat tujuan dengan metode pelacakan secara mendalam, sehingga di sini didapatkan dari titik A kita bisa menuju titik B, C, E, G, H, I, kemudian menemui titik Z. Nah, dari
tree tersebut didapatkan perubahan path DFS, perubahan path-nya sebagai berikut. Jadi A, B, C, kemudian E, G, H, I, dan Z. Kemudian di bawahnya ada perubahan path dengan algoritma Bridge Search atau BFS. Berbeda dengan algoritma DFS, algoritma BFS ini cenderung untuk mencari atau melakukan pelacakan ke tujuan utama dengan menggunakan cara menyamping atau agar ia bisa menemukan titik tujuan utama pada jarak terpendek yang secepat mungkin. Sehingga di sini dapat ditemui dari A untuk mencapai Z, itu kita bisa mencarinya dengan path sebagai berikut. Nah, kemudian untuk soal yang keempat di sini adalah grab ruang keadaan dan tree untuk permasalahan teko air. Di sini terdapat graf ruang keadaan dari titik awal S menuju titik akhir yaitu Z. Kemudian di bawahnya terdapat keterangan aturan, kemudian kondisi awal, dan kondisi tujuan, dan juga keterangannya. Sama seperti soal yang pertama, di sini dari titik S kemudian menuju titik Z terdapat aturan-aturan yang menjelaskan cara untuk pengguna dari S menuju Z sebagai berikut. Nah, di bawahnya terdapat tree dalam bentuk DFS dan juga BFS. Untuk DFS, ini saya tunjukkan dengan panah berwarna hitam, yaitu dengan titik S, B, J, G, I, K, dan Z. Kemudian untuk BFS, ini dapat dicari atau dilakukan pelacakan dengan metode menyeluruh, yaitu dari S, B, A, C, D, E, dan seterusnya, sehingga ia akan menemukan Z, titik Z dengan jarak terpendek. Yaitu di sini kebetulan sama dengan jarak dari DFS, yaitu melalui S, B, C, G, I, K, dan Z. Nah, di sini adalah perubahan path untuk DFS-nya sebagai berikut. Dan perubahan path dengan algoritma BFS. Nah, kemudian di bawahnya terdapat soal untuk tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari A ke Z dengan BFS dan lakukan pencarian untuk grab dan metode branch and bounds with dynamic programming. Di sini terdapat grab keadaannya dari titik A sebagai start dan Z sebagai goal. Kemudian terdapat proses atau titik koma yang menunjukkan biaya minimum atau proses atau biaya tersebut, sehingga untuk mencari biaya minimum kita dapat menemukan jalan dari A sampai Z dengan kode yang paling sedikit atau jarak yang sependek mungkin. Nah, di bawahnya digambarkan branch and bound seperti ini. Dapat kita lihat bahwa untuk mencapai titik Z dengan jarak sependek mungkin, kita dapat melalui jarak atau perjalanan dari A, kemudian B, D, F, kemudian Z. Karena di sini memiliki jarak terpendek, yaitu 3, 4, 3, dan 2. Sehingga memiliki jarak sebesar 12 satuan. Kemudian di bawahnya dapat pula disertakan untuk mencari pada titik A ke Z dengan jalan sebagai berikut. Ini dari A, C, E, G, dan juga Z dengan menggunakan metode pruning, yaitu pemotongan jarak lainnya yang dapat dikatakan tidak lebih efisien dari jarak tersebut. Kita lanjutkan untuk praktikum berikutnya.
Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum pada materi pada materi programming DFS dan juga BFS. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk graf permasalahan petani dan juga barang bawaannya. Coba dilihat grafnya adalah sebagai berikut. Dari titik A, kemudian menuju titik Z, yang mana setiap titiknya terdapat kode-kode yang menunjukkan jarak atau kapasitas untuk berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya. Dan di sini pada titik C terdapat dua cara atau dua peluang untuk dapat menuju titik Z. Sehingga apabila digambarkan dengan tree atau pohon, dia akan memiliki dua cabang yang berbeda. Di bawahnya saya tuliskan programnya. Dari sini saya mengimport library DView dari modul collections. Kemudian di sini saya definisikan untuk pohon atau tree atau cabang dari setiap pohon yang akan dihasilkan dari graph sebelumnya, yang saya implementasikan dalam sebuah dictionary, yang mana key dari A memiliki hasil list yang berisi B. Kemudian di sini B memiliki hasil C memiliki hasil D dan juga E, dan juga seterusnya. Kemudian di bawahnya saya menuliskan Q dan juga visited sebagai list kosong untuk menyimpan hasil dari fungsi BFS di bawah ini. Kemudian saya coba untuk menjalankan BFS visit, tree, A, yang mana di sini memiliki arti bahwa bagaimana jika untuk menuju titik Z, saya memulainya dari titik A. Maka dengan metode BFS, path yang akan dihasilkan adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian sampailah ia pada titik Z. Kemudian di bawahnya adalah program untuk metode DFS. Sama seperti sebelumnya, saya menuliskan pendefinisian graph tersebut dalam sebuah dictionary. Kemudian di bawahnya saya menuliskan visit sebagai variabel untuk menyimpan suatu set, yang mana set tersebut akan menyimpan hasil dari program dari fungsi DFS ini, yang memiliki 3 parameter, yaitu visited, tree, dan juga start. Nah, di sini saya coba untuk menanyakan di sini DFS, visited, tree, A, yang mana saya ingin mencapai titik akhir menggunakan metode DFS yang berawal dari A. Di sini didapatkan titik A, B, C, D, F, H, I, Z, E, kemudian G. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum pada materi game NIM pada persoalan game batang 11 batang tersebut. Nah, di sini dilakukan pemetaan kemungkinan untuk pembuatan game NIM dengan nilai awal 11. Pada pemetaan ini dilakukan pembagian nilai dengan syarat angka yang dibagi tidak boleh menghasilkan 2 angka kembar. Contohnya pada level 2. Pada level 2 ini dilakukan pemetaan nilai 11, maka akan dihasilkan nilai 10, 1, 92, 83, 74, dan 65. Setelah dilakukan pemetaan, pembagian pada nilai selanjutnya. Contohnya pada level 3, 4, 5, dan seterusnya hingga menjumpai nilai yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipetakan. Kemudian pada bagan ditambahkan suatu kesepakatan.
Pada kasus ini, Min adalah sebagai user dan Max adalah sebagai komputer, dengan user sebagai pemain yang memulai permainan. Sehingga untuk menjadikan user sebagai pemenang adalah dapat dilakukan dengan menjadikan nilai akhir atau nilai buntu adalah 0. Namun, hal ini sedikit berbeda pada langkah yang tidak buntu atau langkah yang menang. Pemberian nilai akan diberikan sesuai nilai yang diinginkan pada level tersebut. Seperti contoh pada level 7 dan juga 6. Nah, di sini level 6 mencari nilai minimum pada next step atau langkah 7 jika langkah tersebut bukanlah langkah buntu. Maka dari itu, pada level 6 kemungkinan 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1 diberi nilai 0. Begitu selanjutnya hingga kita menemukan nilai pada root atau akar permainan. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.